Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Sulastri, mahasiswa IAI Al-Aziz, Prodi PGMI Angkatan 5 semester 7, akan mempresentasikan buku Ta'limut Ta'alim pasal 6 yang berjudul Permulaan, Ukuran, dan Tata Tertib Belajar. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS kuliah semester 7. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Materi pasal 6 ini membahas tentang bagaimana tata cara belajar yang baik. Santri tidak boleh tamak terhadap harta orang lain. Dan ada pula beberapa tokoh Islam di masa lampau yang dapat dijadikan tauladan bagi kita dalam hal belajar. Mari kita simak pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an fakhrul islamil arsabandi jami'a usyurul batil wal mulqata fi makanin khalid fa akalaha. Dikisahkan bahwa Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi pernah mengumpulkan kulit semangka, dibawanya ke tempat yang sepi, lalu beliau memakannya. Fara'athu jariyatun fa akhbarat bidzalika maulaha. Keadaan itu dilihat oleh seorang pelayan wanita, lalu ia memberitahukannya kepada tuannya. Fattakhadhalahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihadza. Tuannya segera menyiapkan jamuan untuk Fakhrul Islam. Dan diundangnya. Namun Fakhrul Islam tidak berkenan menghadirinya. Wa hakaza yambaghi li talibil ilmi ay yakuna zahimti aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Begitulah sebaiknya seorang pelajar memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak terlalu berharap mendapat harta orang lain. Artinya, pelajar harus kuat memiliki keinginan dalam belajar, tidak bergantung pada pemberian orang lain. Itulah sebabnya Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi menolak undangan tersebut karena beliau tidak ingin berharap akan pemberian orang lain. Qala alaihi salatu wassalam iyyaka wa tama'a fa innahu faqrun hadiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat tamak, sebab tamak adalah kefakiran yang senantiasa menancap dalam jiwa seseorang. Artinya, kita harus menjauhi sifat tamak. Karena setiap manusia sebenarnya memiliki sifat tamak. Wala yajhalu bima indahu minal mali bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Dan janganlah kikir, tetapi harta yang ada hendaknya dibelanjakan untuk dirinya dan orang lain. Artinya, seorang pelajar juga tidak boleh kikir, tapi pelajar juga harus memenuhi kebutuhan dirinya dan harus mau mensedekahkan hartanya untuk orang lain. Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam an-nasu kulluhum fil faqri mukhaffatal faqri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia adalah fakir hanya karena merasa takut kefakiran. Artinya, sebenarnya manusia itu semuanya tidak memiliki apa-apa atau miskin. Hanya mereka takut miskin ketika mereka merasa memiliki harta. Wa kanu fi zamanil awwali yata'lamuna hirfata summa yata'lamuna ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas.
Kaum muslimin pada masa permulaan umumnya belajar pekerjaan, kemudian jika sudah merasa sukses baru belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak terhadap harta orang lain. Jadi dikisahkan pada masa lampau kaum muslimin bekerja dahulu mencari harta sebelum mencari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ketika sudah merasa berharta, barulah mereka mencari ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain karena merasa sudah cukup dengan harta yang dimilikinya. Wafil hikmati manis togna biman nasi iftaqor. Di dalam hikmah dikatakan, siapa yang mengharapkan harta orang lain, maka orang itu tetap fakir. Artinya, apabila kita mengharap pemberian orang lain, maka kita akan tetap dalam keadaan fakir atau miskin. Wal alimu idza kana tama'a la yabqa lahu hurmatal ilmi wa la yaqulu bil haqq. Jika orang alim itu banyak tamaknya, maka akan musnahlah kehormatan ilmunya dan tidak akan bisa berkata benar. Artinya, bila seorang yang berilmu itu tamak terhadap harta orang lain, maka akan hilang kehormatan ilmunya, dan orang yang berilmu itu tidak akan bisa berkata benar dalam keilmuannya. Wali hajakana yata'awwazu sahibus syar'i alaihi salam ya wali yaqulu a'udzu billahi min tama'a yudni ila taba'a. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa, aku berlindung kepada Allah dari sifat rakus yang dapat menimbulkan sifat yang buruk dan tercela. Wa yanbaghi alla yarjuwa illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu. Sebaiknya penuntut ilmu tidak mengharap dan takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya, penuntut ilmu tidak boleh berharap dan takut kepada hal-hal yang lain kecuali hanya kepada Allah. Wa yajharu dzalika bimujawazati hadis syar'i wa adamiha. Sikap itu akan nampak dengan adanya pelanggaran batas-batas syariat atau tidak. Jadi, seorang pelajar dapat dilihat apakah masih mentaati peraturan-peraturan Allah ataukah sudah melanggarnya. Faman asallahu ta'ala khaufal mahluqi faqad khaufa ghairallahi ta'ala. Barang siapa durhaka kepada Allah karena takut kepada sesama makhluk, berarti ia takut kepada selain Allah. Artinya, bila siapa saja yang takut kepada selain Allah, berarti dia telah takut kepada selain Allah. Fa idza lam ya'sillahi ta'ala li khaufil mahluqi wa raqaba hudud syar'i falam yakhaf ghairullahi ta'ala bal khaufallahi ta'ala. Namun sebaliknya, bila ia tidak durhaka kepada Allah karena takut kepada sesama makhluk dan tetap menjaga batas-batas syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai takut kepada Allah. Artinya, barang siapa takut kepada selain Allah atau hal-hal lain selain Allah, namun tidak berbuat dosa kepada Allah dan tetap mentaati peraturan-peraturan Allah, maka ia tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai takut kepada Allah. Fakadza fi janibil raja'i
Begitu juga dalam masalah harapan seseorang. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit tikrari. Penuntut ilmu sebaiknya membuat jadwal khusus untuk belajar sendiri, ditetapkan beberapa kali setiap hari. Fa innahu la yastaqiddu qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablugh. Sebab belajar itu dapat sukses dan membekas dalam hati dengan cara harus diulang-ulang dalam mempelajarinya dengan penuh kesungguhan. Maksudnya, pelajaran itu tidak akan langsung bisa diingat, melainkan harus dipelajari secara berulang-ulang dengan penuh keseriusan. Wasabqal yaumil ladzi qabla al-amsi arba'a marratin. Dan mempelajari ulang pelajaran kemarin sampai 4 kali. Wasabqal ladzi qablahu salasa wal ladzi qablahu isnaini wal ladzi qablahu wahidan fahadza ad'a ila al-hifzi. Dan pelajaran sebelumnya didahului sebanyak 3 kali dan memudahkan yang sebelumnya sebanyak 2 kali dan sebelumnya 1 kali. Maka hal itu dapat menanamkan hafalan. Artinya pelajar itu harus mengulang-ulang pelajarannya sebanyak 5 hari. Hari pertama 5 kali, hari kedua 4 kali, hari ketiga 3 kali, hari keempat 2 kali, hari kelima 1 kali. Kenapa hari kelima 1 kali? Karena pelajaran itu sudah diulang-ulang berkali-kali di hari-hari sebelumnya. Wayang bagi alla ya'tadal mukhafatata fit tikrari li'anna rasa yanbaghi ayyakuna bi quwwatin wa nashatin wa la yajhara jahran. Penuntut ilmu jangan membiasakan belajar dengan suara terlalu pelan, karena belajar itu akan lebih baik jika dilakukan dengan penuh semangat, tetapi juga tidak dengan suara keras-keras. Artinya, seorang pelajar tidak boleh terlalu pelan suaranya dalam belajar, karena itu akan mengurangi semangat belajarnya. Namun juga tidak boleh keras-keras suaranya, karena itu bisa mengganggu orang lain. Jadi, penuntut ilmu ketika belajar suaranya yang sedang-sedang saja. Wala yuzhida nafsahu kaila yanqati'u 'anit tikrari fa khairul umuri awsatuha. Pelajar tidak boleh memaksakan diri sendiri agar tidak sampai terhenti belajarnya. Yang terbaik dari segala sesuatu adalah yang tengah-tengah saja. Jadi maksudnya ketika kita belajar, jangan terlalu memaksakan diri. Apabila sudah lelah, istirahat saja dulu dan belajarnya dilanjutkan setelah beristirahat. Dan tidak boleh terlalu memaksakan keinginan diri, yang sedang-sedang saja. Hukiya anna Aba Yusufa kana yuzakirul fiqhi ma'al fuqaha'i biquwatin wa nasyatin. Dikisahkan bahwa Syekh Abu Yusuf suatu ketika berdiskusi, bertukar pendapat masalah fikih bersama para ulama ahli fikih dengan kuat dan tangkas. Wa kana sihruhu yata'ajjabu fi amrihi wa yaqulu. Sehingga menantunya merasa kagum melihat aktivitas mertuanya itu dan sempat berkata, "Ana a'lamu annahu ja'i'un mudkhamsati ayyamin wa ma'a dzalika annahu jiru ma'al quwwatin wan nasyati." Aku tahu persis bahwa Syekh Abu Yusuf sudah 5 hari hingga sekarang tidak makan. Tentunya sangat lapar. Sekalipun demikian, beliau dalam kondisi semangat, terampil, dan tangkas.
Artinya menantunya tahu persis bahwa mertuanya si Abu Yusuf kurang makan, namun beliau tetap semangat, terampil dan tangkas dalam berdiskusi dengan para alim ulama ahli fikih. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi qacaratun wa tahayyurun fa innaha afatun. Sebaiknya penuntut ilmu tidak perlu gelisah dan bingung karena hal itu merugikan. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak perlu gelisah dan merasa bingung dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin yaqulu. Syekh Burhanuddin mengatakan, innama walabtu ala syurakai bi'atni lam yaqlil qacaratu wal ittirabu fit tashil. Saya bisa mengungguli teman-temanku karena tidak pernah ada kegelisahan dan kebingungan dalam diri saya ketika meraih sesuatu. Maksudnya, ketika Syekh Burhanuddin menginginkan sesuatu atau mempelajari sesuatu, beliau fokus, tidak gelisah, tidak kebingungan, sehingga keinginannya untuk meraih sesuatu itu tercapai. Wa kana yuhka an Syekhul Islamil Asbijabi, dikisahkan dari Syekhul Islam Al Asbijabi, annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'allumihi qacaratu sanata asyara sanatan bil qilabil mulk, bahwa selama ia menuntut ilmu tertimpa lemah semangat sampai 12 tahun karena pengaruh perubahan pemerintahan. Jadi kisah Syekhul Islam Asbijabi ini mengalami kelemahan semangat, patah semangat ketika menuntut ilmu karena di dalam negerinya ada perubahan pemerintahan. Wa kharaja ma'a syarikihi fil munajarati wa lam yatruka munajarati. Padahal selama 12 tahun ia juga sering berdiskusi bersama kawan-kawannya. Wa kana yajlisani fil munajarati kulla yaumin wa lam yatruka julusu lil munajarati isnata asyara sanatin. Kemudian beliau keluar bersama teman-temannya untuk belajar bersama. Mereka duduk setiap hari untuk belajar bersama. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun. Jadi Syekh Asbijabi bersama teman-temannya berkumpul di suatu tempat untuk belajar bersama-sama, dan itu mereka lakukan selama dalam kurun waktu 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islam lisyafi'ina wa huwa kana syafi'iyya, sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk mahjab Syafi'i karena beliau memang ikut mahjab Syafi'i. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadil Imamu Fakhrul Islami Qadi Khanu yaqulu, guru kami Syekh Al-Qadli Imam Fakhrul Islam Qadlikan mengatakan, yang bagi lil mutafaqihi ayyah baja nuskhatan wahidatan min nusakhil fikhi. Sebaiknya seorang yang ingin sukses memperdalam fikih hendaknya menghafal satu kitab fikih. Jadi maksudnya untuk belajar kitab fikih atau mempelajari kitab fikih, jangan langsung semua kitab dibaca, melainkan satu dulu yang dipelajari dan dikuasai. Setelah menguasainya, kemudian mempelajari kitab fikih yang lainnya.
daiman fayatayassyaru lahu ba'da dzalika hifzu ma sami'a minal fiqhi. Hal itu untuk mempermudah hafalan dan penguasaan terhadap masalah fikih yang didengarnya. Demikian presentasi dari saya. Mungkin bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah Nur Faidah. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Umi Imas. Di dalam materi tersebut terdapat pesan dari Imam Khodikan. Pesannya ini berbunyi sebaiknya menghafalkan satu naskah kitab fikih untuk selamanya supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih lainnya. Maksud dari pesan ini apa ya Umi? Soalnya masih belum bisa dimengerti. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Aisyah untuk pertanyaannya yang meminta diberi penjelasan tentang kalimat atau pesan dari Imam Khodikan yang berbunyi sebaiknya menghafal kitab fikih untuk selamanya supaya bisa menghafal kitab-kitab fikih yang lainnya. Maksud dari Imam Khodikan itu bukan menghafal kitab fikih untuk selamanya, tapi menghafal kitab fikih itu satu persatu. Maksudnya kita menghafal dulu satu buku kitab fikih. Setelah kita menguasai dan mempelajarinya, baru kemudian kita menghafal kitab fikih atau mempelajari kitab fikih yang lainnya. Seperti itu jawaban dari Umi, semoga paham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eva Madani. Saya ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Umi Imas. Pertanyaan saya yaitu, Umi, mengapa sifat tamak disamakan dengan suatu kefakiran? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Eva untuk pertanyaannya yang bertanya mengapa tamak disamakan dengan kefakiran. Umi akan mencoba menjawab. Tamak dan kefakiran kalimat yang berbeda, bukan disamakan. Tamak yang berarti serakah, sedangkan kefakiran berarti kemiskinan atau kekurangan. Namun tamak dan kefakiran mempunyai hubungan yang keterkaitan. Hal ini bisa dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Qala alaihi salatu wassalamu iyyaka wattama'a fa innahu faqrun hadiron. Rasulullah SAW bersabda, sebab tamak adalah kefakiran yang senantiasa menancap dalam jiwa orang yang tamak. Jadi ketika kita memiliki sifat tamak, itu kita akan merasa selalu kekurangan karena kita selalu menginginkan milik orang lain atau harta orang lain. Mungkin demikian jawaban dari Umi, semoga bisa dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri. Saya ingin bertanya kepada Umi Imas, bagaimana caranya kita menghafal suatu pelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada Kanesa untuk pertanyaannya yang bertanya bagaimana caranya seorang penuntut ilmu atau pelajar menghafal pelajarannya. Umi akan mencoba menjawab. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim sudah dicontohkan caranya menghafal seorang penuntut ilmu dalam suatu pelajaran. Contoh, menghafal selama 5 hari berturut-turut. Hari pertama menghafal 5 kali, hari kedua menghafal 4 kali berulang-ulang, hari ketiga menghafal 3 kali berulang-ulang, hari keempat menghafal 2 kali berulang-ulang, dan hari kelima cukup 1 kali saja. Dengan cara menghafal seperti itu akan memudahkan kita untuk menguasai pelajaran dan lebih mempermudah hafalan. Baiklah, karena waktu sudah cukup,
Tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan dan tidak ada kesempurnaan dalam mempresentasikan buku Ta'limut Ta'lim ini. Kesalahan milik saya sendiri, kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya ucapkan haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian.